menyatukan kembali Partai Golkar. Pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa Munaslup Partai Golkar punya beban tersendiri. Salah satunya adalah harus menghasilkan ketua umum dengan kepengurusan yang bulat tanpa perpecahan sebagaimana dialami partai senior ini selama lebih dari 1 tahun. Munaslup sejatinya menyatukan kubu Abu Rizal Bakri, ARB, dan Agung Laksono, AL, dalam sebuah kepengurusan baru yang satu, solid, modern, dan produktif. Hanya saja, daya pikat Partai Golkar sebagai partai berpengalaman yang pernah berkuasa selama puluhan tahun, saat ini tengah mengalami krisis. Hal yang gamblang terlihat, yakni banyaknya menyeruak ke permukaan betapa penguasa sedang berebut pengaruh untuk tidak mengatakan mengintervensi dengan saling menjagokan kemenangan calonnya. Tersebut dua tokoh Golkar, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Wapres Yusuf Kalla yang dihubung-hubungkan dengan sosok calon ketua umum Setia Novanto dan Ade Komarudin. Aroma pengaruh penguasa tersebut semakin pekat terasa dalam Munaslup di Denpasar. Dengan demikian, niatan sejumlah pihak, terutama para kader Golkar yang berharap Munaslup sebagai ajang rekonsiliasi untuk soliditas Golkar tetap menjadi masalah. Apalagi polarisasi di tubuh partai warisan Orde Baru itu kian beragam dengan munculnya 8 calon ketua umum atau caketum. Inilah Munas Golkar dengan caketum terbanyak dan sangat terbuka. Tugas mereka untuk menghindari adanya pecahan Golkar menjadi 8 bagian atau 8 partai baru pasca Munaslup. Sebagai partai dengan jam terbang sangat tinggi, memiliki pengalaman berkuasa yang matang, dan sebagai partai senior, Golkar terbukti mewarnai perjalanan bangsa ini. Bahkan ketika kehilangan kuasa di pemerintahan, partai yang identik warna kuning tersebut tetap menjadi pemenang kedua dan pemilik kursi terbanyak di parlemen. Itulah sebabnya, ketika Golkar dilanda kemelut, banyak yang tidak percaya bila partai besar itu sulit kembali ke posisinya semula. Kita masih harus tetap optimistis. Golkar mampu melakukan terobosan gemilang di tengah riuhnya politik kita oleh wacana pertengkaran yang tidak produktif karena konflik. Kita ingin perdebatan di ranah politik itu sebagai ikhtiar produktif menuju negara kesejahteraan. Hal ini terjadi karena negara kita belum konsisten pada penegakan hukum, tetapi pada pendekatan kekuasaan. Pemerintah menguasai, sehingga boleh mengintervensi seluruhnya, termasuk partai politik. Partai Golkar mesti punya nyali mengembalikan kekuasaan kepada urusan penegakan hukum itu.